Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, update dari kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Pasca Peggy Setiawan ini dibebaskan berdasarkan putusan pra peradilan yang menyatakan bahwa proses penersangkaan dari Peggy Setiawan ini tidak sah sesuai hukum, sehingga demi keadilan Peggy Setiawan ini harus dibebaskan. Nah, update terbarunya adalah para terpidana dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini akan mengajukan peninjauan kembali atas penersangkaan atau atas vonis yang mereka dapatkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa para terdakwa ini seluruhnya atau divonis seumur hidup. Hanya satu terpidana, yaitu Saka Tatal, yang divonis 8 tahun dan telah bebas. Nah, Saka Tatal ini mengajukan peninjauan kembali melalui kuasa hukumnya, dan proses peninjauan kembali ini sedang berlangsung. Sidangnya akan berlangsung pada tanggal 24 Juli yang akan datang. Peggy Setiawan menyatakan kesiapannya jika nantinya akan diperiksa menjadi saksi dalam proses peninjauan kembali yang akan dilakukan oleh pihak Saka Tatal. Peggy Setiawan mengaku siap jika nantinya dimintai sebagai saksi. Namun jika tidak, maka Peggy Setiawan mengatakan bahwa itu bukanlah ranahnya. Selain itu, pihak dari kuasa hukum para terpidana yang masih sedang menjalani hukuman ini juga akan mengajukan peninjauan kembali. Sebanyak 6 terpidana ini mengajukan peninjauan kembali melalui kuasa hukum mereka dari Advokasi Peradi. Tim kuasa hukum sedang menyusun novum yang nantinya akan dijadikan syarat sebagai dokumen peninjauan kembali dari para terpidana kasus pembunuhan Vina ini. Selain itu, hasil dari sidang pra peradilan Peggy Setiawan ini juga akan dijadikan salah satu bukti penguat ketidakterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebagaimana kita ketahui, vonis dari para terpidana ini adalah vonis seumur hidup, di mana mereka disangkakan pasal pembunuhan berencana secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana. Namun hal ini menjadi janggal setelah salah satu pihak yang dianggap sebagai otak dari pembunuhan ini, yaitu yang menurut pihak penyidik kepolisian adalah Peggy Setiawan ini, justru dianggap bebas atau justru divonis bebas oleh pengadilan pada saat sidang pra peradilan kemarin. Nah, hal ini juga memungkinkan para terpidana ini juga mendapatkan hal yang sama, karena di dalam vonis itu adalah melakukan secara bersama-sama, sehingga apabila satu bebas, seharusnya semuanya juga terbebas dari vonis tersebut. Yang menarik dari pemberitaan akhir-akhir ini adalah perihal saksi kunci yang bernama Aep, yang setelah dibebaskannya Peggy ini, menurut berita yang beredar, saksi tersebut seolah-olah menghilang. Nah, hal ini berkaitan dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa dia melihat secara langsung pembunuhan, atau pada saat kejadian itu Aep ini adalah saksi kunci yang melihat secara langsung, yang menurutnya Peggy Setiawan memang benar merupakan pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki. Namun sidang pra peradilan menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini justru bebas dari sangkaan tersebut. Nah, hal ini yang menjadi pertanyaan adalah kemana Aep selama ini setelah Peggy Setiawan ini dinyatakan bebas.
Peggy Setiawan sendiri menyatakan bahwa dirinya siap jika nantinya akan disandingkan atau akan beradu argumen dengan Aep yang menyatakan bahwa melihat dirinya pada saat pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Nah, pasca hasil sidang pra-peradilan ini keluar, di mana menyatakan bahwa menerima seluruh permohonan dari pihak pemohon, tim kuasa hukum ini langsung gerak cepat untuk melaporkan Aep yang diduga memberikan keterangan atau kesaksian palsu kepada pihak penyidik, sehingga Peggy Setiawan ini dianggap atau dijadikan tersangka oleh pihak dari penyidik Polda Jawa Barat. Nah, tim kuasa hukum menyatakan akan melaporkan Aep tersebut karena memberikan keterangan palsu. Menurut salah satu ahli hukum yaitu Bapak Jamin Ginting mengatakan seseorang yang memberikan keterangan palsu dan telah disumpah dalam persidangan ini bisa dikenai hukuman atau bisa mendapatkan hukuman karena memberikan keterangan palsu. Hal inilah yang menjadi latar belakang pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan akan melaporkan Aep perihal keterangan palsu tersebut, perihal keterangan yang dianggap palsu oleh pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Kembali kepada persiapan pengajuan kembali Sakatatal, ini menurut pihak dari kuasa hukumnya, mereka telah menyiapkan bukti yang tak terbantahkan bahwa Sakatatal ini tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurutnya, bukti tersebut akan dibuka pada saat persidangan nanti, dan bukti tersebut tidak terbantahkan akan membuktikan bahwa Sakatatal ini memang korban salah tangkap. Kita doakan semoga kasus ini segera terungkap dan kebenaran akan segera ditegakkan. Semoga keadilan bagi korban juga segera ditegakkan. Demikian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.